banyak. Alhamdulillah ibu-ibu arisan yang di belakang juga masuk TV kan. Ya alhamdulillah. Itu gimana komentarnya, Mi? Biasa aja. Biasalah orang gitu kalau udah down ya. Nggak mungkin dong saya ini jadi orang gila mau dimaki-maki orang. Emang siapa yang maki-maki saya? Dan perbuatan ini melukai ibu saya yang sudah umur 80 tahun, anak-anak saya, semuanya keluarga saya, dan para advokat juga merasa terhina. Ini nggak bisa dinilai dengan uang. Ya satu LP untuk perempuan ini. Yang kedua peristiwa perempuan ini pada saat di hari ini. Ada beberapa orang tua yang memiliki sikat sih, termasuk mungkin dia kali. Karena saya sebetulnya tidak pantas saya diperlakukan seperti ini. Saya merasa apakah rekan saya ini udah ganti profesi sampai dia tidak merasa jika seorang perempuan itu memaki-maki seorang advokat, tidak merasa bahwa marwah dan harkat martabat dari advokat itu telah dihina oleh manusia yang saya anggap prestasinya apa sih di negara kita. Menjadi sangat marah karena waktu saya bangun pagi, saya mau pergi jam 5 mau pergi ke Bandung ke stasiun, ternyata itu video itu udah tersebar. Nih, tolong bilang sama Pak Abbas, kemarin teman-temannya yang 40 lawyer itu kemana? Innalillahi semua. Bukannya gue dilaporin juga, itu aja dulu urusin. Jangan bikin pusing bapak polisi, kasihan. Lagian jangan ke Mabes, terlalu gede. Jadi kemana nih? Ke rumah gue aja deh. Oh kerugian nomor maki-maki ini, dihina-hina, diributin gitu, datang orang bertamu. Kerugian apa sih yang Malu aja dimaki-maki, kecuali dia nggak sengaja di jalan kalian syuting libut. Ini kan memang bisa dihindari. Saya sih kebetulan saya kan untuk kasus ini kan dukungan moral buat Ibu Elsa perlu. Artinya kalau informasi-informasi ini kan yang lebih menguasai perkara dan cerita rekam jejak mereka berdua ini kan saya juga di sini. Tapi lawyer-lawyer lain itu, cuman nanti kan yang fokusnya kan ada HAPI semua. Yang penting saya kalau duduk di samping biar nggak terlalu banyak ngomong dalam perkara ini. Dan saya ingin mengatakan sama mereka, internasional ya, kalau kejadian seperti ini dianggap tidak melanggar hukum, dalam kasus saya aja dulu hanya bilang kata bodoh, itu ahli itu mengatakan itu termasuk kata yang menyerang kehormatan. Ini di muka orangnya ditunjuk-tunjuk gitu. Itu kata bodoh doang, ibu lebih daripada itu. Saya lihat bahwa Nikita Mirzani ini banyak sekali ucapan-ucapannya yang apa ya, yang agak kasar kepada orang-orang gitu kan. Nah, menurut saya selaku orang tua, selaku Ketua Umum Persatuan Artis Sinema Indonesia, saya mengingatkan kepada semua artis, bukan hanya Nikita Mirzani, saya ingatkan kepada semua artis untuk mempunyai etika santun. Karena artis ini adalah panutan masyarakat. Ya kalau dilihat dari cerita dan apa yang saya baca, memang dia berperilaku agak berbeda dari yang umumnya. Dan itu semua tujuannya macam-macam. Saya nggak tahu apa tujuan atau motif Nikita sesungguhnya. Namun kalau orang mengatakan itu vulgar,
Ya sebenarnya mungkin saja itu vulgar, tapi kembali vulgar menurut siapa ya? Baik menurut siapa? Dan apa yang dilakukan dia itu haknya dia. Hak pribadinya sini kita. Dan saya percaya dia sudah berpikir matang untuk mengambil langkah yang terbaik buat hidupnya dia. Termasuk cara dia berpakaian, cara dia berbicara. Kalau bicara tentang kontroversi, semua orang juga bisa membuat kontroversinya sendiri-sendiri, gitu kan. Jadi ya itu adalah bagian dari kehidupan setiap manusia, kira-kira gitu. Kalau bicara tentang pakaian, ceplas-ceplos segala macam, saya nggak bisa mengatakan itu sebuah gangguan kejiwaan atau tidak, karena apabila kita ingin mengatakan seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental, tentunya harus melalui serangkaian tes tertentu. Harus ada anamnesa, ada observasi mendalam segala macam, baru kita para psikolog bisa mengatakan oh seseorang itu mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Nggak bisa sekedar oh saya melihat di media massa, saya melihat di sosial media langsung oh dia punya gangguan jiwa. Nggak bisa seperti itu. Soalnya dia hina-hina saya terus. Sendal jepit lah. Sendal jepit lah, saya tidur di tempat sampah lah. Udah bawa keluarga itu kan, udah ngelebar itu. Tidur di tempat sampah berarti di situ ada suami, ada anak, ada siapa yang isi di rumah kan? Gitu loh. Ya, belum lagi teman saya yang lain kan. Terus sendal jepit katanya diliatin ya. Kita sekelas sendal jepitnya. Gila kali ini orang ya, sarap. Sendal jepit. Aduh, ketinggian ya. Emang dia merasa langit? Aduh, kalau nggak ngetop jangan. Ya, kalau nggak ngetop jangan cari ini ya, jangan cari nyai ya. Yang mau ngetop siapa? Yang nyenggol duluan siapa? Nggak mikir otaknya, dia nyenggol orang, kita marah. Jadi kalau kita mau disenggol, kita nggak boleh marah gitu. Lu nyenggol kita seenak-enak lu, terus kita nggak boleh marah. Kalau kita marah, kita bilang pansos. Nggak ada ininya nih anak ya, nggak ada pikirannya ya. Itu kan ada hukum lu. Nyoel anak orang, lu ngapain anak orang, ya wajar kalau orang marah, wajar kalau orang bertanya. Jangan lu hina-hina terus orang. Ntar kalau makin panjang lu brojolnya di mana, lu di penjara ntar lu. Oh iya dong, saya juga nggak nyebut nama kok. Tapi waktu di Indra tadi kan dia mention saya kan, yang mau patahin leher saya. Dia mention saya loh. Saya nggak nyebut nama dan saya nggak mention dia mention saya. Mana tuh buktinya? Dia mention saya, Tessa Mariska 81. Mana tuh, Nak? Coba lihat tuh, Nak. Dia mention saya loh. Saya nggak pernah sebut nama dia. Dia mention saya mau patahin leher saya. Nah itu kan berarti ada genderang perang. Dan anak saya komen nggak nyebut dia juga loh. Dan anak saya bukan pengikut dia. Dan anak saya bukan penggemar dia. Anak saya cuma di salah satu akun gosip. Nggak mention dia, kegeeran. Orang nggak mention dia, main ambil-ambil. Saya juga nggak nyebut nama. Dia mention saya loh. Saya juga nggak nyebut nama, hei artis. Saya nggak nyebut nama lo ya. Artis yang ada gini-gininya, yang sok kaya, yang sok hebat. Cuman pohon toge doang. Jangan sok deh Anda. Rumah cuma harga 3M, ngaku-ngaku 40M. Asli gila kali Anda ya. Saya nggak sebut nama lo ya. Gini ya, awalnya aku nggak pernah ada masalah sama dia karena kita bintang tamu berapa kali bareng dan memang kita juga bukan berteman, tidak pernah komunikasi. Jadi dari awal dari akun Herme itu ngomongin aku memang feeling aja aku yang WA dia duluan gitu. Karena kan di situ banyak foto-foto dia, aku pikir dia kenal sama yang punya akun. Nah setelah itu kelanjutannya kok lama-lama kok makin tambah parah ya, banyak dia nyinyir-nyinyir, hina-hina walaupun tidak nyebutin nama. Ya aku juga akhirnya, karena aku juga kan banyak, ini kan juga ada keterkaitannya dengan salah satu anak konglomerat itu, dimana itu juga temen aku sendiri gitu. Giliran gue yang nyinyir di medsos, dia sendiri yang merasa tersinggung gitu kan. Jadi dia terus mungkin akun itu juga ikut-ikutan, instastory-nya parah-parah. Jadi kayak ada geng-gengan kayak gitu loh. Akhirnya wah terus aja ngebully.
Nah, sampailah akhirnya dia melakukan pengancaman melalui WhatsApp gitu. Ketika ada sesuatu datang kabar kepada kita, apakah kabar itu benar atau tidak, maka di dalam Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ahadukum binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kabar kepadamu, maka cross checklah terlebih dahulu. Kita jaga bahwa artis Indonesia ini adalah artis yang santun, artis yang intelektual, yang well educated, yang bicara tidak serampangan, tidak menyakitkan hati orang lain, tidak menyinggung orang lain. Karena setiap menyinggung orang lain itu kita melanggar hak, ada hak-hak orang yang kita langgar. Dan sangat mungkin bahwa orang tersebut akan melaporkan kejadian itu, melaporkan ketidaksenangannya, melaporkan ketidaknyamanannya kepada Polri. Ya, Nikita tuh orang yang sangat sensasional. Dia memang overconfidence kalau saya lihat seperti itu. Tapi dengan dia melakukan sesuatu yang bikin masalah segala macam, itu salah satu orang yang sensasional gitu. Orang yang pengen terlihat eye catching, orang yang pengen merasa bahwa dia yang selalu benar, bahwa dia ingin tampil. Nah, itu merupakan salah satunya. Kalau dibilang itu adalah suatu yang gangguan kebipolar, untuk untuk mendeteksi seseorang itu bipolar atau tidak, kita kan harus melalui klinis ya, kajian klinis. Jadi kita tidak boleh menjudgment itu. Tapi kalau untuk kecenderungan yang seperti tadi, fluktuatif emosinya yang begitu luar biasa gitu, yang tidak terdetek sama orang lain gitu, dan tanpa unpredictable gitu kan, itu kecenderungannya ada ke arah sana gitu ya. Tapi memang harus melalui kajian klinis seperti itu. Biasanya kalau overconfident itu dia tidak pernah tahu tentang apa yang ada di sekelilingnya, sebodoh ting gitu kan. Jadi dia hanya melihat kepentingan dirinya sendiri, dia ingin tampil dan ini dia merasa nyaman, ya disitulah dia jalan. Dia kadang-kadang tidak melihat dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya itu bisa menerima dia atau tidak gitu kan. Yang penting dia suka, apa yang dia suka dia jalanin. EGP kata orang katanya. Sangat buruk kalau memang itu tidak istilahnya tidak di cover dengan baik, istilahnya tidak dikondisikan dengan baik, jadi dia akan menjadi lebih buruk lagi. Karena ya itu tadi, dia tidak mau menjadi bawahan, dia tidak mau jadi anak buah, dia maunya selalu menjadi di atas. Nah, kalau dia tidak dikondisikan oleh lingkungannya menjadi yang tidak baik, kan bisa jadi parah, dia menjadi troublemaker. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.